Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini saya ngobrol sama anak-anak yang saya ajar, tapi sebenarnya belum pernah ketemu ya. Jadi ini pertama kali bertemu, dan ini khusus direkam karena akan saya jadikan bahan pembelajaran untuk di pembelajaran nanti. Jadi biar santai lah. Jadi intinya di masa pandemi belajarnya tetap enjoy, bisa kapan saja, yang penting tetap harus belajar gitu ya. Oke, langsung saja materinya. Untuk memulai nanti adalah tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Sosialisasi itu adalah proses belajar ya, proses belajar yang dilakukan oleh anggota masyarakat ya. Belajar tentang apa? Belajar tentang nilai dan norma yang ada di masyarakat itu, biar mereka menjadi anggota masyarakat yang perilakunya dapat diterima oleh lingkungannya. Paham nggak? Ayo, ada pertanyaan nggak dari sini dulu? Jadi sosialisasi adalah kalian ya sebagai anggota masyarakat mempelajari tentang nilai dan norma yang berlaku di masyarakat kalian agar perilaku kalian diterima oleh masyarakat itu. Oke, kamu tinggal di mana? Gina ya? Gina tinggal di mana? Di Paseh. Di Paseh. Febri di Cienteng. Di Cienteng. Ya istilahnya masih sama-sama Tasik. Setiap masyarakat punya aturan nggak? Punya. Norma punya ya? Iya. Setiap masyarakat punya norma, aturan. Setiap masyarakat punya nilai-nilai sosial. Iya. Nah, itu kalian pelajari ya, sebagai anggota masyarakat kalian mempelajari itu, atau anggota masyarakat lain memberikan pembelajaran terhadap kalian tentang nilai dan norma itu agar perilaku-perilaku kalian dapat diterima oleh masyarakat itu. Gitu. Simpel kan ya? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Nggak ada. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, ya itu aja. Kalau sosialisasi yang sering kalian lihat di kehidupan sehari-hari kan, misalnya kalau di sekolah misalnya sosialisasi apa misalnya? Kalau di sekolah waktu kalian SMP dulu misalnya sosialisasi apa? Belajar kelompok. Sosialisasi belajar kelompok, sosialisasi anti narkoba dan macam-macam. Iya. Nah, itu sebenarnya mereka sedang misalnya ya, sosialisasi anti narkoba dari kepolisian. Berarti pihak kepolisian sedang memberikan pembelajaran terhadap aturan-aturan yang berkaitan tentang narkoba ya gitu, agar perilaku kalian jadi anti narkoba. Nah, di masyarakat juga seperti itu. Paham ya? Oke, saya gini deh. Waktu kalian lahir kalian sudah punya perilaku khas tertentu belum? Kamu sering nonton film-film Amerika misalnya ya, film-film Hollywood misalnya. Kalau misalnya di Amerika gitu, jadi ada kebiasaan kalau misalnya anak manggil orang tua itu langsung dengan namanya. Iya kan? Bener nggak? Misalnya nih, misal anak saya manggil saya Mif, minta uang. Coba kamu di Tasikmalaya ada seperti itu nggak? Enggak. Karena kamu dari kecil diajari untuk memanggil orang tua dengan ya sebutan-sebutan yang sopan kan, tidak langsung. Misalnya coba kamu misalnya ya nanti kalau misalnya sama orang tua kamu minta uang jajan mau pergi, terus aja langsung panggil nama bapakmu langsung, coba. Kira-kira gimana? Iya, ditegur. Pasti ditegur. Iya. Nah, perilaku kalian yang ada sekarang ini adalah dibentuk ya dengan sosialisasi itu. Ada proses pembelajaran itu namanya sosialisasi. Paham ya? Di Sunda juga misalnya kalau kita lewat ke kerumunan orang kita harus bilang punten. Apakah itu kalian dapatkan tiba-tiba lahir kalian udah punya kebiasaan itu? Enggak. Tapi dari
Orang Orang tua. tua. Oke, dari orang tua, dari lingkungan. Ya orang tua, kalau mau lewat punten. Kalau ketemu orang yang lebih tua, salim misalnya. Kebiasaan salim misalnya ya di Indonesia dan di Tasikmalaya, apalagi di SMA 5 itu kan kental sekali ya. Jadi kalau ketemu guru salim itu kan tidak serta-merta langsung ada. Iya. Ada Tapi sosialisasinya hasil dari sosialisasi, betul ya. Jadi sosialisasi adalah proses belajar. Anggota masyarakat belajar tentang apa? Tentang nilai dan norma yang ada di masyarakat itu, agar perilakunya jadi lebih baik sesuai. dong. Kalau perilakunya tidak sesuai, nanti jadinya penyimpangan sosial. Gitu. Sampai sini paham ya? Oke. Hubungannya sama pembentukan kepribadian. Sosialisasi, proses sosialisasi dalam pembentukan kepribadian. Kepribadian itu apa? Kamu punya kepribadian kayak gimana? Kadang malas untuk belajar. Kadang malas, pemalu atau apa? Iya. Kalau kamu? Kepribadian merupakan kumpulan kebiasaan, sifat, sikap, dan ide dari seorang individu yang berpola dan berkaitan secara eksternal dengan peran dan status. Oke, jadi intinya gini deh. Kepribadian adalah sesuatu, ya, bisa kebiasaan, bisa sifat, bisa sikap atau ide, dan itu menjadi kecenderungan dalam kehidupan kalian. Kecenderungan itu artinya kamu kalau menghadapi sesuatu, kecenderungan kamu menghadapinya ya seperti itu. Kamu misalnya gini, kamu punya teman, sikap kepribadian dia mah emosional. Berarti kecenderungan dia ketika menghadapi sesuatu adalah emosional. Kebanyakannya, mayoritasnya dia emosional. Maka disebut kepribadiannya ya, emosional. Misalnya lagi, kepribadiannya misalnya apa ya? Apa misalnya? Kamu emosional nggak? Enggak. Febriana pemalu misalnya. Pemalu. Oh, dia punya kepribadian pemalu, punya sifat pemalu. Berarti memang kecenderungannya dalam menghadapi situasi adalah pemalu. Gitu. Nah, sekarang hubungannya apa sosialisasi dengan pembentukan kepribadian? Ya. Oke, intinya dalam sosiologi yang paling utama adalah nanti berkaitan dengan penyimpangan sosial juga. Apabila sosialisasi berlangsung dengan baik, maka idealnya kepribadiannya juga akan baik. Tapi kalau sosialisasinya tidak berjalan dengan baik, ya, atau nanti bahasanya misalnya dia ada sosialisasi yang tidak sempurna, maka kemungkinan terjadi kepribadian yang menyimpang. Misal di media sosial misalnya ada anak usia 5 tahun yang sudah merokok, ya. Idealnya kan anak kecil usia 5 tahun kan tidak merokok. Tapi karena hasil sosialisasinya nggak baik, misal sama orang tua memang sengaja diajari, atau sama lingkungan sekitarnya juga sok aja ngerokok keren. Berarti kan salah sosialisasi kan? Maka kepribadiannya juga tidak baik dan bisa menyebabkan penyimpangan sosial. Itu aja sih simpelnya ya. Paham ya? Hubungan antara proses sosialisasi dengan pembentukan kepribadian. Kalau sosialisasinya baik, proses belajarnya baik, sempurna, maka kepribadiannya baik. Kalau sosialisasinya tidak baik, tidak sempurna, berarti kepribadiannya nggak baik. Itu aja simpelnya itu. Walaupun Pak, tapi ada Pak yang orang tuanya sosialisasinya baik tapi anaknya nggak baik. Ya itu di luar pembahasan ini ya. Nanti itu mah akan banyak sekali ya, nanti luas sekali. Cuma secara teori ya seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Kalau misalkan kita punya sifat pemalu nih Pak, itu kan dari kepribadian juga. Nah, kalau misalkan kita bersosialisasi itu kan bisa ngerubah si kepribadian itu. Apakah bisa atau tidak? Oke. Kepribadian itu bisa dirubah nggak? Ayo. Bisa? Bisa. Bisa nggak?
kepribadian itu bisa dirubah. Ya, kecenderungan itu bisa dirubah. Cuma memang mengubah sesuatu yang sudah menjadi kepribadian, yang sudah menjadi kecenderungan itu memang butuh waktu, nggak bisa langsung tiba-tiba jadi. Oke, misalnya saya dulu kuliah itu pemalu sekali, jadi saya merasa orang kampung. Sekolah di SMA itu nggak punya teman karena merasa inferior merasa orang kampung ketemu nggak pedean. Tapi kepribadian saya berubah ketika saya kuliah ya, karena ada berbagai faktor ya, nanti ada faktor-faktor pembentuk kepribadian, misalnya lingkungan lah, alam, atau pengalaman unik itu bisa merubah kepribadian. Bisa. Ya kamu lihat aja misalnya teman-teman kamu yang dulu SD-nya misalnya pemalu, sekarang kok jadi berani banget sih ngobrol di depan umum. Ada kan yang seperti itu? Coba deh cek. Ada. Jadi kepribadian bisa dirubah. Tapi karena kepribadian itu sudah menjadi kecenderungan, maka merubahnya juga butuh waktu, tidak mudah. Nah, itu harus dibiasakan. Oke, sip. Yang lain ada pertanyaan nggak? Nggak? Oke, ini ya, paham ya. Oke, terima kasih Gina dengan Febri dari 10 IPS 3. Jadi nanti ini akan diupload di YouTube ya. Sebagai bahan pembelajaran, semoga walaupun sedikit bermanfaat. Amin. Semoga pandemi segera berakhir. Ya, kalian diberikan kesehatan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.